Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan melarangkan larangannya. Semua apa yang diperintah Allah dan yang dilarang itu sudah dimakmurkan di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita kepingin jadi orang yang takwa, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Maka Nabi bersabda, khairukum man wa 'allama, yang artinya sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi status kita itu satu di antara dua, ya, mengajar atau diajar. Kalau kita itu mau mengajar harus belajar itu sehingga kita dapat mendapatkan yang lebih. Kemudian usaha kita dalam belajar dan mengajar mampu untuk ditingkatkan, semoga kita bisa istiqomah dalam ibadah sampai husnul khotimah. Kemudian kita sadari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup dengan manusia yang lain dalam suatu komunitas atau suatu masyarakat. Di dalam setiap komunitas itu ada orang yang memimpin, ada yang dipimpin, sehingga muncul namanya tokoh-tokoh, ya, atau idola-idola atau panutan-panutan. Kalau kita mengalami di dunia ada yang dijadikan idola dari kalangan pemimpin negara, presiden, kaisar dan sebagainya, ya. Ada yang dari kalangan seniman atau penyanyi, ada yang dari kalangan filosof dan sebagainya. Lah Nabi bersabda bahwa al-ma'ruf ma'aman ahabba, yang artinya seseorang itu besok di akhirat akan bersama orang yang dicintai, akan bersama idola-idolanya, ya. Jadi kalau kita mengidolakan seorang, insya Allah kita akan bersama mereka di akhirat. Makanya kemudian pentingnya kita menjadikan idola orang-orang yang sudah jelas surganya, seperti Nabi dan sahabat Nabi, ya. Maka
dan kemudian diberikan akhlakul karimah. Allah firmankan di dalam Al-Quran bahwa na'lafi adalah khuluqin azim, ya, berada pada akhlak yang bagus. Dan kemudian setiap penghitung itu biasanya yang pertama akan meniru tingkah laku idolanya, nah idolanya Michael Jackson. Kemudian apapun yang kemudian ditiru. Ada bisa Bapak Ibu, ya, suatu saat Michael Jackson sampai dengan hidungnya seperti Pinocchio dan matung dikit, ya. Kemudian ada seorang ibu di Surabaya, dia pengen hidungnya kayak Michael Jackson, ya. Kemudian mengadakan operasi plastik, ya, jadi selesai, orang matung lagi, tidak coba lagi. Lah yang kemudian tidak matung malah blesek dan gara-gara operasi plastik pengen itu Michael Jackson, ya. Kemudian memakai atribut idolanya. Ada yang namanya memakai atribut apa, kaos atau kaki sebagainya, kemudian ditiru. Makanya seperti itu. Nabi kita itu senang dengan pakaian putih. Jadi kalau kita sebagai putih, kita adalah untuk idola kita. Kemudian mau berkorban untuk sang idola, ya. Ada istilah apa jenis jempol darah, kita ada mana yaitu rela mati mengorbankan apapun untuk idolanya dengan cap jempol darah dan sebagainya. Nah, kemudian rela mati untuk melindungi idolanya tadi. Kalau kita itu mengidolakan Nabi kita, maka yang pertama kita harus mau meniru, mengikuti ibad kepada tingkah laku Nabi Muhammad, baik dalam ibadah ubudiyah, sholatnya, puasanya, maupun ibadah muamalah, cara makan, cara juga begitu, ya. Kemudian memakai atributnya Nabi dan sebagainya tadi, yaitu semuanya kita lakukan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Terus kemudian suatu saat, ya, ada orang datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata saat. Wahai Nabi, kapan terjadinya kiamat? Terus Nabi balik bertanya, mada akatallaha, ya, kok kamu tanya kiamat, apa yang kau salah untuk menghadapi kiamat, ya. Terus dengan tawadunya dia berkata, la sanila amil ibullah Rasulullah, oh Nabi, saya tidak menyediakan amal untuk hari kiamat, tetapi aku ini cinta Allah dan Rasulnya. Itu sahabat tadi aslinya juga banyak ibadah, ya. Tetapi dia tawadhu, merasa sedikit ibadahnya. Kemudian dia menunjukkan cintanya kepada Nabi dan Allah. Terus Nabi bersabda, anta amman ahabba, engkau akan cinta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat sana. Jadi kalau kita mencintai Nabi Abu Bakar tadi, maka kita akan bersama mereka di dalam jannah. Misalnya untuk yang mungkin selama ini, ya, masih mengidolakan pada selain Nabi, monggo diubah, ya. Apalagi mengidolakan kepada orang yang belum jelas surganya atau nerakanya, monggo diganti dengan orang-orang yang sudah jelas surganya, itu Nabi dan sahabat tadi, ya. Terus kemudian bagaimana cara mencintai Nabi?
Yang pertama kita harus bersolawat, ya. Di surat As-Anfal ayat 56 Allah firmankan bahwa innallaha yusallu ala nabi, sesungguhnya Allah darut bersalawat atas nabi. Maka ya sallu alaihi wasallam barang beriman, hendaklah kalian bersolawat pada nabi. Terus ada orang kafir yang bertanya ataupun mengatakan, lah katanya Muhammad itu sudah selamat, kemarin diucapkan selamat, memangnya belum selamat, ya. Jadi Nabi itu adalah manusia pilihan Allah. Kemudian untuk menghormatinya, kita diperintah untuk bersolawat sebagai ikram, sebagai pujian, sebagai syarat pada Nabi, bukan tidak selamat, ya. Sebagaimana kalau kita lihat, kalau ada orang yang mendapat suatu kenikmatan, contohnya umpamanya ada orang jadi pemimpin, jadi lurah atau yang lainnya, terus ada orang yang kawan selamat, itu artinya dia sudah jadi presiden, jadi bupati, jadi lurah, ya, bukan tidak jadi tapi jadi. Terus sebagai penghormat diberikan ucapan selamat. Ya, yang lainnya ada anak lulus sekolah, ya, kemudian diucap selamat. Jadi ucapan sholawat itu bukan nanti tidak selamat, tapi sebagai bentuk ikram kepada Nabi, ya. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang kabar selamat aku, maka besok dari kiamat dia berhak atas sapaan dari akhir. Bapak Ibu, kalau kita banyak bersolawat, insyaallah besok akan diusahakan Nabi di hari kiamat, utamanya besok di hari Jumat. Kalau bisa, amal yang utama dia adalah kita berdoa kepada Nabi, yang usahakan atau berdoa kepada Nabi kita, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah mengikuti ajaran Nabi, ya. Allah dalam surat Al-Imran ayat 1, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang beriman, in tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Itu untuk bisa kepada Allah harus lewat jalan namanya surah Nabi. Karena Nabi itu orang yang dipilih, terus diberi wahyu untuk dengan kepada manusia, ya, sehingga orang itu tidak akan mencatat tanpa lewat Nabi. Ada sebagian orang Bapak Ibu yang menamakan namanya aliran ingkar sunnah, ya, maunya cuma tapi nggak mau pakai hadis Nabi, dan kalau mau taruh di bagaimana. Jadi kalau kita ingin memeluk harus lewat Nabi, ya. Kemudian kita juga begitu. Kemudian kalau kita mau lewat Nabi, ya mau maka Allah akan melihat kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita semuanya Allah dalam hal ibadah utamanya monggo harus kita kepada Nabi. Nabi juga sabdakan, man ala sabdaluna, barang siapa yang dia berbuat amalan yang tidak ada contoh dan maka dia tidak diterima. Makanya ada dengan sunnah Nabi tadi, ya. Kemudian sedikit untuk mengenai tentang bab sholat, ya. Nabi sabdakan sholu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kalian seperti kalian lihat Nabi sholat. Nah, sekarang manusia tidak ada, tapi banyak hadis yang tentang bab sholat. Yang kita
usahakan mempelajari hadis tentang bab sholat supaya sholat kita itu lebih benar dan lebih sempurna, ya. Kemudian tentang bab masalah khusyuk, ketika Nabi ditanya soal dia malah Jibril tentang ihsan. Mal ihsan, apakah ihsan itu? Ya. Terus Nabi bersabda menjawab, ihsan itu adalah antara kampanye roh. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada seakan-akan engkau lihat kepada Allah. Ya, adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ketika kita suatu seakan-akan, ya, kita sedang wawancara kepada Allah. Ulangnya surat Al-Fatihah, ya. Nabi sabdakan Allah dalam hadis kursinya, aku Allah membagi Fatihah dengan hambaku setengah-setengah. Maka ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillah, Allah dan firmankan hamidani abdi. Jadi Bapak Ibu bisa orang ketika sholat itu membaca Fatihahnya jangan disambung seperti sabun, ya, tapi dijeda ayat per ayat, jangan disambung karena saatnya kita sedang dialog. Nah, yang adalah dua arah, kita jangan sampai sama. Nah, terus berusaha bagaimana kita dalam satu bisa adalah contoh yang utama, ya. Dan untuk ibadah muamalah, ya, yang saya sampaikan, cara makan, cara minum, dan harus kita contohkan dengan Nabi supaya semuanya itu bisa bernilai ibadah. Makannya itu ibadah dan lain sebagainya. Makan tidak sekedar untuk isi tapi juga datang untuk isi makanan. Kemudian yang ketiga, berakhlakul karimah. Nabi sabdakan, maukah aku tunjukkan kepada kamu orang yang paling aku cinta, ya, dan orang yang paling dekat tempat langkah di kepadaku dari dia, yaitu orang yang dia itu berakhlakul karim, akhlakul. Jadi orang-orang yang dia ketika di dunia bisa berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang dapat menimbulkan manfaat itu, maka itu memungkinkan, ya, orang itu bisa dekat dengan Nabi. Semakin karimah semakin dekat dengan Nabi, ya. Kemudian ada punya beberapa sifat yang kita harus kita lalui. Yang pertama, orang adalah orang yang tawadhu atau hati, ya. Kita kenal ada dua sifat. Yang pertama, sombong dan rendah tawadhu. Orang sombong itu orang yang tinggi hati, merasa dia lebih dibandingkan orang lain. Sebaliknya, orang yang tawadhu adalah orang yang rendah hati, meskipun seandainya besar, tapi dia tidak menyombongkan diri. Semuanya berusaha untuk menjadi orang yang tawadhu, ya. Sebagian yang adalah kita usahakan untuk memuliakan kepada orang lain, entah itu siapa, ya, seperti itu. Nabi juga orang yang dia itu mengenal pada orang lain, meskipun bukan ada orang yang di bawahnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sifat adalah orang-orang yang dia mau untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, ya. Contohnya aja, kalau ada orang minta pertolongan, ya,
monggo kita tolong dengan istighfar ta'ala ya. Nabi sabdakan, man ata qurban buat dunia, barang siapa yang dia itu mau untuk menyelesaikan orang lain, maka Allah akan menemukan untuk dihadirkan. Jadi semakin banyak kita mau menolong, maka kita juga akan begitu biasa ada. Kalau ada orang yang punya masalah, ya, monggo kita peduli dengan masalah orang lain. Orang lagi, kok kamu sudah sebutkan kita di mana? Oh, saya sedang punya masalah. Masalahnya apa? Masalah ekonomi. Ekonomi, masalah mboten digit gampang. Nggak belajar saya rupiah. Contoh atau yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang punya masalah pada kita, monggo untuk kita tanya. Nah kalau nggak bisa, kalau nggak bisa kita mengajak pada orang lain, jadi nanti ada solusi. Dan berikutnya kita juga berusaha untuk ikhlas kita. Bapak Ibu, orang yang ada orang yang ikhlas kepada Allah, tidak minta kepada selain orang tadi. Jadi kita ketika kita beramal, monggo dilandasi dengan keikhlasan. Jangan sampai punya niatan untuk menjadikan selain Allah. Bapak Ibu, hanya dengan ikhlas itu kita akan mendapatkan yang lebih besar dunia dan akhirat, dan sebaliknya ya. Kalau kita tidak ikhlas, paling pola kita cuma dapat di dunia saja, yang kita tidak dapat di atas sana. Untuk ini adalah beberapa hal yang pada akhlakul karimah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah taat kepada Nabi ya. Di dalam Al-Ansar yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu beriman atau Rasulullah ya, hendaklah engkau itu taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi maksudnya taat kepada Nabi. Suatu itu ya, ada sahabat satu adalah laki-laki menggunakan cincin emas. Kemudian Nabi sabdakan ya, barang siapa yang memakai emas di dunia, maka dia tidak akan menggunakan emas besok dia itu bagi laki-laki kalau tidak bagi moga-moga. Terus kemudian cincin itu kemudian dibuang ya. Kemudian setelah Nabi pergi, ada sahabat yang mengatakan, Mas, kenapa kamu mau buang cincin? Kok diambil? Terus kemudian dia katakan, aku tidak akan mengambil apa yang ajaran Nabi. Maka tidak dibuang. Itulah contoh sahabat yang dia taat kepada Nabi ya. Terus taat itu dalam hal yang salah dan yang tidak disuka. Jadi tidak pada yang sama juga ada yang tidak disuka. Contohnya Bapak Ibu ya, kita kadang-kadang dicontoh Nabi dengan hal yang kita tidak suka. Contohnya apa Bu? Contohnya adalah istingsak dan istingtar. Istingsak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, ya, kemudian istingkat disempurnakan. Kita itu kalau bisa ketika wudu dilakukan istingsak meskipun dirotok loro, kita ya. Tapi kita akan mendatangkan manfaat kepada kita, ya. Kita usahakan mengalahkan hawa nafsu kepada Nabi ya. Nabi juga bersabda ya,
la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak akan mencapai iman yang sempurna hatta utakama citubihi, sehingga hawa nafsu mau apa yang aku katakan. Kemudian kita usahakan hawa nafsu untuk ditaklukkan untuk kepada nanti. Contohnya bab masalah marah. Kalau nanti marah apa ini? Paham tuh. Kalau nanti itu sudah deh, biasa. Terus Nabi sabdakan la tantob atas wakaja, kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah, bagimu surga. Jadi kalau kita itu mampu untuk menahan marah, maka kita akan diberikan surga. Apa bagi orang itu? Kita semuanya usahakan untuk menahan meskipun kadang di sosok aneh, ya. Terus Nabi memberikan suatu tip, caranya menahan marah yang pertama. Jika kalian marah dalam berdiri, maka duduklah. Ulung kejadian nasu, maka berwudulah, karena setan itu makhluk dari setan. Jangan benar dari api dan akan berjalan dari jauh. Kemudian kita usahakan untuk mengendalikan marah. Ya, kemudian kita kita usahakan memahami konteks masalahnya biar bisa sabar. Kita kalau ada orang yang berbuat itu kemudian menjengkelkan kita, pernah ngoten petuk wong sing nganti pernah ngoten sering, ya. Itu artinya Allah sedang menguji kita dengan kesabaran, ya. Tanpa itu kita tidak akan dengan kesabaran kita. Kita semuanya usahakan untuk belajar menundukkan kepada apa yang diajar Nabi tadi, ya. Kemudian yang berikutnya juga dikatakan bahwa apa-apa yang didatangkan Allah maka hendaklah kita ambil, ya. Sebenarnya apa yang mudah harus kita tinggalkan. Jadi jawabannya Bapak Ibu, pada zaman dulu itu pas Nabi mengadakan perang pada orang kafir, itu kemudian menang, kemudian dapat namanya ghanimah. Terus ghanimah itu dibagi-bagi, ya. Ada orang yang diberi 100 unta, tapi yang ada tidak dibeli, gitu, ya. Kemudian dia protes, Nabi itu boleh bukan diparingi. Kemudian Nabi sampaikan, ya, mereka yang saya dapatkan apa? Karena mereka itu orang yang hatinya masih lemah. Sedangkan kamu kan orang yang hatinya sudah kuat. Kemudian setelah nanti apa yang antri, ya. Sedangkan yang hendak kamu tinggal tadi, nah kita orang yang terbaik, jangan kamu protes. Itu kalau suatu nanti ada hadis yang tidak ada, maka kita terima dengan lapang hati. Contohnya lagi contoh lagi, ya. Ada namanya perbuatan yang kita tidak suka, ya. Menerima, menghadapi perkara yang mudah semua orang bisa, tetapi yang jangan tidak semua orang bisa, gitu. Nyausi daharan kata kemudian boten ditolak dengan sebelum-belum, gitu. Dok Assalamualaikum, salam Mbak. Ini kan daharan kan ngomong, ada namanya, ya. Kita satu usia Bapak Ibu, kita kembali. Jadi mau kata semuanya berusaha untuk menjadikan Nabi sebagai idola kita dalam hati. Allah banyak untuk dan semoga kita semuanya besok di akhirat
bisa bersama Habib di yang paling tinggi. Ya, sampai kedepannya kali. Wassalamualaikum.